siang yang alhamdulillah Lampung di sini mendung ya. Alhamdulillah. Kemarin gimana? Hujan, badai. Hujan. Rame, Banjir. Sukabumi alhamdulillah. Suka sepi Nggak ada. nggak ada di mana. Cuma Iya. kan Deva mau bikin ya kan. Menarik. Oke. Gua Fitria dan ada partner gue di sini yang siap banget untuk menjaga obrolan kita pasti makin lebih seru ya. Dan tentunya ada Fasya dong di sini. Kita tuh bukan mau ngobrol santai, tetap santai, tapi sih, berbobot. pasti. Berbobot banget. Berat Berat banget. Kayaknya kali ini topiknya berat nih. Tentang apa sih topik yang mau kita bahas kali ini? Kalau ditanya tentang apa ya, kita tuh bakal ngomongin tentang national interest Indonesia di ASEAN. Tapi apa emang soal ekonomi aja, atau keamanan, atau mungkin ada strategi geopolitik yang lebih besar? Sebenarnya Indonesia nih maunya apa sih di Asia Tenggara ini ya? Maunya apa? Kita nih mau tahu loh, maunya tuh apa? Menarik ya, Pit. Menurut gua, apakah Indonesia ini benar-benar jadi natural leader di ASEAN atau jadi Ya, nah, apa ya? di episode kali ini kita tuh bakal bahas perspektif mulai dari politik luar negeri, keamanan regional sampai posisi Indonesia saat ini di middle power sesungguhnya. Canda-canda. Oke, lanjut ya. Nah, sebelumnya nih Fit, gue mau nanya kalau sebagai anak HI angkatan 24. Wih, Dua ya ditanya ya? Iya, ada First siapa time lagi? nih? Iya. Oke. Menurut lo, Indonesia itu di ASEAN cuman sebagai anggota biasa atau sebenarnya pemain utama? Agak udah tajam ya jawab pertanyaannya ya, agak berat nih jawabnya nih. Jadi kalau dilihat dari sejarah ya guys, sejak pembentukan Association of Southeast Asian Nations di tahun 1967, Indonesia tuh sebenarnya bukan cuma anggota biasa ya. Nah, betul juga sih. Kita bahkan ya dari era Soeharto sampai sekarang, Indonesia itu pasti punya kepentingan strategi di kawasan ASEAN ini. Nah, tapi pertanyaannya, bentuk kepentingannya itu apa sih? Ekonomi kah? Keamanan? Atau hanya pengaruh politik? Biar obrolan kita lebih seru dan lebih berbobot dan gak cuma opini kita berdua nih, kita hari ini kedatangan dua narasumber. Tapi yang akan kita datengin satu dulu biar satunya spesial. Please welcome Aina. Masuk. Silakan. Izin masuk. Dari mana ini? Dari mana? Dari Sukabumi. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kemarin banjir nggak puasaan? Waduh, alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah. Tapi emang parah banget sih Lampung ini, di mana-mana banjir kemarin itu. Tapi masih aman kan buat jalan kaki? Gimana nyari kemarin bukaannya? Aman sih. Ya agak gimana gitu ya baju gue ya agak keciprat air kemarin karena ya tahu sendiri lah ya jalan di Lampung. Alhamdulillah. Aduh, nanti ditonton sama pemerintah Lampung. Izin. Kan sekarang isunya lagi panas nih ya tentang dunia saat ini, apalagi dengan Trump yang mulai ada ngecek-ngecek dikit ini. Coba Fit, tanya dikit lah tentang Aduh, kok saya jadi deg-degan ya kalau udah ngomongin Trump ini kayak bulu kudung saya jadi merinding gini gitu. Bulu apa sih bulu apa di kulit ini? ya itulah pokoknya ya. Tapi takut telinganya Trump ini gatel. Gatel diomongin terus. Iya. Tapi emang ada pengaruhnya gitu ya. Soalnya kan kita di Indonesia, Trump di Amerika, ada pengaruhnya kayak gitu nanti. Siapa tahu. We never know. Never know ya. Agak ngeri. Kita mulai sedikit pertanyaan-pertanyaan yang dari isu yang sering kita dengar dulu lah ya. Indonesia itu kan selalu bangga bila punya politik luar negerinya tuh doktrinnya tuh bebas aktif. Dan ASEAN itu pilar utama. Benar sekali. Sebenarnya buat orang yang awam, maksudnya itu apa sih? Oh, Kayak iya. apa cuma jargon, ya kan? Jargon tuh ya kalau lagi ada kelompok atau benar-benar emang dipegang sama negara itu. Mau tahu banget atau mau tahu aja nih?
nih kalian? Kita dan penonton. Penonton pasti gimana penonton? Tahu Tahu banget tentang politik apa tadi Indonesia bebas Apakah cuma jargon atau benar-benar dipegang gitu, benar-benar teguh pada doktrin itu. Menarik banget sih. Kalau menurut aku ya, itu tuh kalau politik aktif itu kalau di Indonesianya sendiri jargon bisa juga, tapi teguhnya itu juga. Jadi kayak sesuatu hal yang digabungkan menjadi satu, itu definisinya. Nah, sebenarnya itu politik bebas aktif ini itu tuh dia tuh para founding fathers kita. Nah, jadi istilah ini tuh pertama kali disampaikan oleh Muhammad Hatta tahun 1948 nih, gitu. Nah, artinya itu sederhana. Kalau bebas kan ya berarti nggak mengikat dong ya. Bebas kayak kita bisa kemana aja, berarti Indonesia bisa kemana aja. Nggak ada terikat peraturan sama sekali, nggak ada terikat apapun lah pokoknya ya. Pokoknya free gitu, freedom gitu. Nah, dia tuh nggak mau ikut-ikutan blok manapun Indonesia ini. Nggak mau jadi sekutu permanen dari negara-negara lain. Misalnya tadi kan kalian ngebawa Trump ya, kan dia nggak mau tuh terikat sama Amerika doang atau Korea Utara, Kim Jong Un gitu kan. Nah, nggak berpihak ya. iya nggak berpihak, bener-bener yang apa ya berdiri sendiri gitu, jargonnya sendiri gitu. Nah, kalau aktif itu artinya kita tuh nggak diam. Kita tuh maksudnya di sini Indonesia. Kenapa nggak diam? Karena kita itu ikut serta loh untuk menciptakan perdamaian dunia. Terus ada juga misalnya di lingkungan terdekat kita sendiri nih. Asia Tenggara. Di Indonesia itu kan ada Asia Tenggara nih. Nah, Indonesia kan juga berpartisipasi di Asia Tenggara itu. Makanya kita tuh aktif ikut dalam Asia Tenggara ini, ASEAN ya namanya ya. Gitu. Dan itu kita kayak aktif untuk di PBB. Betul itu. Oke. Nah, sekarang ya yang mau aku tanya, kan situasinya lagi panas. Apalagi rival antara AS dan Cina yang kemarin itu. Nah, di tengah dua raksasa yang menarik perhatian kita, Indonesia itu gimana sih? Apakah istilah ASEAN Centrality itu sering disebut dan itu pentingnya apa buat kita? Pertanyaannya berbobot banget nih pemirsa. Ini harus disimak ya. Gila sih. Sampai bingung. Saya juga kayak bingung. Ini udah panas banget nih sampai berkeringat juga saking hotnya ya pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat ya di situasi saat ini. Tadi kata kamu dua kekuatan besar kan, ada Amerika sama Cina yang lagi bersaing ketat ya di kawasan kita. Nah, itu tuh mereka ada pangkalan militernya memang, ada latihan perang bersama juga, terus ada juga rujukan investasi. Nah, di tengah-tengah situasi ini kita tuh kita semua ini ingin dong kalau misalnya kekuatan besar itu tuh bekerja sama dengan ASEAN. Bekerja sama loh, bukan yang mengatur. Jadi kayak kita jadi budak. Iya, jangan mau diperbudak lah. Kita tuh maunya kerjasama secara bidang ekonomi misalnya atau enggak pangkalan militer. Jangan sampai mau diperbudak mereka lagi. Masa kita mau dijajah mereka lagi gitu. Nah, ini juga apa ya? ASEAN Centrality ya tadi ya. Nah, ASEAN Centrality itu kita tuh berarti ASEAN-nya itu harus tetap jadi pusat dan pengemudi gitu di kawasan sendiri. Nah, jangan sampai kita dikemudi sama AS atau Cina. Betul, jangan sampai negara-negara ASEAN ini malah jadi poin atau ajang itu tadi taruh kepentingan AS. Jangan sampai kayak gitu. Kita semua kan mau kan kalau misalnya tuh posisi Indonesia sekarang ini tuh meneruskan cita-cita kita. Iya. Nah itu jargon tadi, bebas aktif untuk perdamaian dunia. Betul. Kalau ngomongin soal isu yang sering sebagai anak AI ya, kita sering banget dengar Laut Cina Selatan kan. Betul. Sebenarnya kan Indonesia ini bukan negara yang bersengketa di sana. Jauh jaraknya. Jauh kan? Ya nggak jauh juga sih. Tapi maksudnya nggak sedekat itu juga. Iya sih, iya benar. Bersinggungan di sana. Tapi kita ngurusin banget sih. Sebenarnya kepentingan Indonesia itu di sana. Dan bisa dibilang Fikria semester 3 kemarin makalahnya tentang Laut Cina Selatan. Nah, gitu. Jadi kamu mau mengulik soal ini ya lebih dalam lagi.
Oke, jadi tentang Laut Cina Selatan ya, kebetulan aku ini orangnya dari Kepulauan Riau, dari Natuna, bukan dari Natuna, maksudnya Kepulauan Riau di Tanjung Pinang kalau aku. Tapi di Natuna itu kan satu provinsi sama Kepulauan Riau, satu provinsi sama tempat aku berada. Berapa Jadi jam tuh pada rumah? mungkin naik kapal 3 jam. Naik kapal juga ya? Iya. Saya kira naik mobil Di naik laut mobil. ya, Di naik Kepulauan kapal. Riau nggak ada jalur darat, kami kayak semuanya jalur laut. Aku udah mikir, oh itu kena Natuna kan naik kapal. Ternyata naik kapal guys. Iya, di Kepulauan Riau Jadi begitu. kita jalan. Kalau mau jalan kaki boleh, tapi harus berenang. Kita udah pikir dulu ya. Iya. Jadi ya ngomongin soal geografinya juga, geografi Natuna itu kan dekat dengan Nine Dash Line-nya dengan Laut Cina Selatan. Nah, wilayah Indonesia itu tepatnya Laut Natuna Utara itu berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Jadi yang diklaim China itu atau Tiongkok ya kita nyebutnya sebagai sebagai Tiongkok. Nah, yang diklaim mereka itu berupa garis-garis putus yang tadi yang saya sebut tuh namanya Nine Dash Line. Nah, garis ini itu tuh sampai masuk ke wilayah ZII-nya Indonesia. Makanya Indonesia ambil alih juga. Betul, makanya si Cina ini ngotot sama klaimnya tadi. Padahal itu emang ZII-nya kita, tapi mereka yang ngotot. Terus itu tuh apa tadi namanya tuh Laut Cina Selatan itu yang di bagian Indonesia itu tuh termasuk salah satu perairan laut yang tersibuk di dunia karena banyak sekali aktivitas seperti perdagangan, ekonomi dan sebagainya. Nah, karena apa ya jalur ini tuh diganggu Cina, jalur di Indonesia yang harusnya milik Natuna itu juga terganggu gitu. Penting sih buat dijaga ya, karena Iya. sebenarnya dampaknya jadi bukan ke amanan doang, Iya. tapi bisa ke ekonominya juga ternyata ya. Betul, ekonominya besar banget sih itu dampak. Kalau misalnya nggak dijaga nanti kasusnya jadi kayak Papua sana. Aduh, itu Papua udah parah banget, jangan sampai. Semoga provinsi aku aman-aman aja, doain ya. Amin. Nah, ada satu pertanyaan lagi yang tadi tuh di awal pembukaan kita tuh bertanya-tanya berdua. Katanya Indonesia ini di ASEAN menjadi pemimpin terutama di bidang politik dan keamanan. Emang benar? Bisa nggak sih kasih contoh kita Indonesia tuh mimpinnya dalam hal apa aja? I get it. Jadi ada sih, ada. Nah, yang pertama itu namanya Asian Political Security Community atau biasanya yang disingkat APS, APSC ya. Oh, bukan dari teman saya. Pasti. Promosi nih, ini editor tolong. Nggak apa-apa, biasanya aja. Iya, jadi waktu ASEAN mau bikin apa ya namanya, saya lupa lagi. Mau bikin komunitas. Nah, itu tuh sekitar tahun 2003 nggak salah saya. Nah, ide untuk punya pilar khusus tentang politik keamanan itu datang dari Indonesia awalnya. Nah, kita yang merancang konsepnya. Terus juga kedua itu selain APSC tadi, not your Instagram username ya. Itu yang kedua ada Asian Maritime Forum atau AMF. Nah, ini forum khusus nih yang membahas misalnya isu-isu maritim di ASEAN. Nah, Indonesia juga yang mencetuskan ide ini. Jadi Indonesia nih kayak pinter banget loh sebenarnya. Banyak mencetuskan ide sebenarnya Indonesia. Bukan guys, benar berarti Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar. Betul sekali. Kurangnya apa? Apa ya? Aduh. Pokoknya Indonesia ini hebat guys kalau mau diolah lagi. Iya. Bukan hanya sumber dayanya doang, tapi Iya. SDM-nya juga. Betul banget, betul. Kan tadi kita udah ngomongin tentang maritim ya. Iya. Jadi karena kita berdua ini fokusnya ke ekonomi dan sosial. Dan tadi disebut-sebut juga kan kepentingan Indonesia itu sebenarnya ada di ekonominya juga tuh, karena Indonesia itu udah masuk Iya. gizinya. Udah makin parah banget. Makin parah kan. Jadi kita panggil sahabat kamu gimana? Panggil sahabatnya ya. Naila sini dong. Masuk. Indonesia. Mau tahu kan tentang ekonomi? Betul. Penasaran banget. Penasaran banget kan, kita sambut kali ya sahabat kamu. Besti banget yang banget. yang paling tahu nih. Oke, Naila, silakan masuk ke
ini dari Enggak dong, dari Liwa. Oh, dari oke. Kita orang ini berdua concern gede banget tentang ekonomi. Amin. Matkul aja udah ngambil. Ayo, Udah ambil amin. jurusan. Jadi kita mulai duluan. Nah, baiklah. Sekarang kita udah beralih ke urusan ekonomi ya. Sebenarnya kan ASEAN itu punya yang namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC. Tujuannya sebenarnya mulia banget kan? Mulia banget. Sebenarnya biar ekonomi ini makin maju. Tapi kalau diperhatiin, kenapa sih Indonesia ini jadinya kayak setengah hati, sekujon? Bukan sudah puasa gitu, bukan sudah astagfirullahaladzim, tapi maksudnya tuh kayak ada masalahnya loh. Kayak dari masalah di sektor penerbangan, masalah di transportasi, dan sebenarnya jadi itu apa gitu? Menurut kamu tuh apa sih? Kalau menurut saya ya, sebenarnya tuh kenapa Indonesia itu agak setengah hati karena kualitas kita sendiri sih, kualitas tenaga kerja dari negara kita sendiri. Karena kalau kita langsung bersaing dengan negara-negara maju di ASEAN lainnya, takutnya itu malah kita yang rugi. Karena kayak di bidang penerbangan nih atau di maskapai, sebenarnya Indonesia itu udah ngakuin kerjasama dari sama beberapa negara ya di negara ASEAN, di negara-negara lainnya. Tapi nggak semua bandara tuh terlibat dalam pembangunan. Karena kalau kita semuanya terbuka bebas atau melakukan bebas, karena sektor industri di negara kita tuh lebih didominasi sama kerja profesional dari negara asing. Jatuhnya juga nanti lapangan pekerjaan di Indonesia kan jadi sedikit sulit. Ini aja kita mau dapat semuanya kita punya. Nah, itu jadi gitu. Udah, satu. MBG. Kita perlu MBG. Beli anak punya MBG. Iya, benar. Oh iya, betul. Tapi ya, kenapa sih Indonesia ini kayak kelihatan takut banget sama pekerja asing, atau kita tuh takut banget bersaing di pasar bebas? Misal nih, bukan misal, apa kita tuh nggak percaya diri kayak sama tetangga sebelah, misal kayak Singapura ataupun Malaysia? Kenapa sih kita tuh insecure? Kan nggak boleh nih, kita tuh ada insecure. Tapi kenapa negara itu kayak kelihatannya insecure? Karena di sini, karena kualitas pendidikan kita ini rendah dari sektor pendidikan. Pendidikan kita tuh kalau dilihat dari data BPS ya, pendidikan kita di kampus ini terendah dari beberapa peringkat betul kualitas. Kebanyakan tenaga kerja kita ini cuma bisa bukan kerja seperti mana ya, kalau kalau kita buka pasar atau kerja lebih bebas, kalau makanya jadi banyak sekali atau hal-hal yang merugikan negara. Contohnya kayak migrasi nih, kalau di beberapa negara tuh yang hanya menggunakan tenaga kerja itu lulus dari kenapa? Karena itu agak lebih mudah dibanding mereka. Jadi iya, jadi kayak mereka tuh lebih mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kalau mau ada pengaduan hukum internasional atau masalah, kebanyakan tenaga kerja kita tuh nggak ngerti hukum. Jadi kayak nggak tahu ya, nggak bisa ngapa-ngapain di negara orang. Ikutin aja, karena jujur sih, misal kalau gua SMA kemarin udah kerja, mungkin seenggaknya udahlah ikut aja yang penting dapat duit. Tapi karena dia pasti kayak ini nggak sesuai loh sama HM, nggak sesuai sama apa yang digaji gitu guys. Jadi kalau pendidikan kita lebih tinggi, setidaknya kan kualitas pemikiran kita atau kualitas pengetahuan kita itu besar. Jadi kayak kemungkinan buat kita kena scam lebih kecil. Setidaknya kita ada basic pengalaman pengetahuannya ya. Kasian ya sama yang udah dari SD, SMP, SMA kerja. Biasanya itu bisa dibilang mereka tuh sandwich generation. Bener banget sih. Ada tetangga yang kayak gede banget sih sebenarnya kalau misalnya
Tapi kalau tentang lingkungan nih, kalau tiba-tiba ke lingkungan, kayak kepo banget sih. Apalagi batu sekarang ya. Iya, banyak batu. Karena kan kayak polusi asap, polusi asap dari kebakaran hutan di Indonesia tuh setiap tahun kan jadi masalah gitu ya. Masalah itu kayak buat Malaysia, nah ASEAN tuh sebenarnya udah punya perjanjian untuk mengatasi kebakaran hutan itu dari 2002. Udah lama tuh belum Kalau lagi yang kita. di Pemprong ya. Tapi Indonesia tuh kita baru meratifikasi tuh kayak tahun 2014. Jauh sekali. Jauh banget, 12 tahun kan gapnya. Jadi kayak sebenarnya ada kepentingan nasional apa nih? Tiba-tiba Indonesia ikut. Iya. Pasti di era 2002 itu era yang paling kita ya. Soeharto. Bukan. Jadi bukan. Megawati. Ya pokoknya deh kayak soalnya kids ini kalau sejarah kadang agak miss ya. Awareness. Kepentingan ya, Indonesia itu berdoanya masalah lingkungan. Pertama itu karena apa ya? Pertama itu karena saat itu masalah lingkungan itu menjadi masalah yang paling urgent dibahas. Kayak beberapa Indonesia kan punya kekayaan alam nih, dari hutan, tambang dan lain-lain, tapi nggak ada peraturan atau kerjasama yang mengikat aturan-aturan tentang batasan-batasan wilayah. Jadi kayak kalau katanya suatu hari itu Indonesia ini kita yang bakal habis hanya untuk kepentingan negara-negara besar atau ini, setidaknya kita tuh punya perjanjian atau traktat yang mengikat kalau batas ini nggak boleh nih wilayah ini nggak boleh. Jadi kayak bakalan lebih ada batasan atau bonding yang jelas dari sebuah jelas antara apa yang boleh. Ini lama juga ya masuk ya. Iya, agak tiap 12 tahun gitu loh. Jadi anak udah SD kan udah gede gitu ya. Kenapa sebenarnya kalau menurut aku ya, kenapa lama itu karena Indonesia itu masih membuat tatanan dalam negeri sendiri. Jadi tahun 2008 itu kita ada reformasi besar-besaran terjadi pemanfaatan ekonomi, BBM naik, harga pokok naik, pendapatan yang drastis. Jadi Indonesia itu masih mengalami budaya itu secara perlahan. Jadi kalau Dulu ya, ada pembaruannya karena nggak enak juga misal kita melihat dulu dari luar misalnya kita ibaratkan rumah dari luar punya cakep ada sekali pas dalamnya kayak kapal pecah Berantakan, itu kayak image-nya langsung turun itu banget sih pasti. Nah, dari penjelasan menit yang tadi itu ya tentang bidang ekonomi, menurut lo khususnya di bidang ekonomi Indonesia ini sebagai pengemudi atau malah jadi penghambat di ASEAN, khususnya di bidang ekonomi juga. sebenarnya kalau menjadi pemimpin. Kenapa? Karena sektor di ASEAN ini Indonesia ini punya kekayaan yang melimpah. Kayak di Malaysia tuh dia kan punya sektor beras, Thailand ya beras. Tapi Indonesia itu penghasil beras terbanyak. Terus kita juga ada di sektor laut. Kan ada beberapa negara nih yang nggak punya laut. Jadi kita tuh bisa mengolah lagi sumber daya kita kalau diolah dengan benar ya. Iya. Sebenarnya kita ini udah bisa kaya. Sebenarnya Ada beberapa faktor atau faktor yang menghambat. Sebenarnya kalau dilihat dari kancah internasional kita ini sebagai pengemudi. Tapi kalau dilihat dari dalam kondisi dalam negeri kita tuh menghambat. kita doakan semoga Indonesia tahun 2045 menjadi Indonesia emas. Amin. Kalau belum perang dunia ketiga juga ya. Amin. Jangan. Kita belum keliling Eropa sekarang. Amin. Oke, udah ditunggu dengan cara. Kita panggil lagi tadi gimana tuh? Boleh. Aina, oh kita kerebut sih. Alhamdulillah, akhirnya Aina bisa bergabung. Jadi full kita member berempat member ya. Tapi maaf ya guys, berdesak-desakan ini. Semoga kita punya studio. Amin. Oke.
Gimana nih, Kim? Udah ada dua narasumber yang keren ini gitu. Sebenarnya kan tadi satu udah bahas tentang maritim, Agna ya, satunya udah bahas tentang ekonomi. Kalau misalnya untuk bisa dibilang pertanyaan penutup lah ya untuk kita ya. Menurut kalian tuh apa sih tantangan terbesar Indonesia ke depan? Kayak dalam menjalankan kebijakan luar negeri di ASEAN. Ada nggak sih Indonesia ini punya tantangan? Apa jalannya tuh Halus, ada Maya. bukan kayak jalan Jalan Lampung Timur. merek Apa? Agak timur ya? Lampung Timur ya. Kabar tuh, kira-kira ada nggak tuh? Aku ada jawaban ya, mungkin nanti bisa disambung oleh saudari Alina. Sebenarnya ada kualitas permasalahan utama atau permasalahan terbesar itu di bagaimana cara pemimpin ini menyetir atau mengarahkan pekerja-pekerja atau SDM dari dalam negeri ini sendiri. Kayak bisa aja pemerintah itu meningkatkan kualitas pendidikan SDM-nya, atau meningkatkan kualitas SDM-nya, atau pokoknya kalau kualitas dari atau pemanfaatan ini semaksimal mungkin kualitas dari industri yang ada di Indonesia. Karena kan Indonesia ini banyak nih peluang kita lebih maju sebenarnya. Contohnya itu sebenarnya sama saudara Alina. Sepakat sih sama Kak Nura, karena ya menurut gua sendiri Indonesia ini sebetulnya udah bagus, orang-orangnya ramah-ramah. Kayak di mana lagi coba kita bakal ketemu orang Indonesia yang seramah-ramah ini? Coba kalau misalnya kalian main ke luar negeri, pasti orang-orangnya tuh jutek, malas senyum, malas nyapa, pokoknya iya individualis. Tapi no offense, kan semua orang kayak gitu ya guys. Iya, bukan semua orang Mostly, kayak gitu, tapi mostly di Indonesia ya semua orangnya friendly gitu. Nah, untuk yang ditingkatin ya untuk para diplomasi, salah satu contohnya tuh kemarin aku ada pokoknya ada tugas kemarin itu yang ngingetin aku soal ada nih di Kota Magelang. Jadi kayak Kota Magelang ini para diplomasi dengan kota yang ada di Rusia. Nah, dari hal itu bisa meningkatkan segi kualitas yang mereka ingin tingkatkan. Di sisi itu kerjasamanya tuh terjalin. Nah, ini kan juga salah satunya bisa meningkatkan hubungan antara Indonesia sama Rusia itu sendiri gitu sih. Itu kayak untuk kalian pelajarnya. Bisa jadi. Di Malaysia juga ada kan, di Lampung kemarin tuh ada student exchange di Lampung sama University Malaya ya. Nah, itu kan juga bisa tuh meningkatkan sumber daya manusia dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi gimana Pit, menurut lo pemahaman lo tentang ASEAN Indonesia khususnya di kawasan ASEAN itu bertambah apa enggak? Bertambah sih sebenarnya, kayak ternyata ada kepentingan nasional yang berbeda-beda di berbagai sektornya ya kan, ada kepentingannya sendiri dan sebenarnya nggak bisa dibilang nggak asal-asalan sebenarnya ya. Nggak asal-asalan Dan bener. ternyata jargon yang kita pegang politik bebas aktif itu ternyata benar-benar dipegang. Iya, dipegang. Jadi nggak jargon aja ya. Ya, Iya. betul. Nah, Tapi sayangnya tapi sayangnya waktu kita cuma sampai sini. Aduh, padahal seru banget kok, nggak kerasa banget diskusi ini. Kerasa dikit untuk host. iya Iya, iya, tapi seru banyak deh. ya, tapi seru. Seru ya. Oke, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Doakan kita akan terus ada episode selanjutnya. Bye.